Anak Allah. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kusutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cerita tentang anak dalam perikop hari ini adalah tentang perbedaan seorang anak dari kebanyakan anak yang dilahirkan. Hal yang membedakan dan melekat dalam diri anak ini adalah tentang kasih karunia Allah yang besar kepadanya. Maka ia disebut sebagai anak Allah yang datang membawa kabar sukacita tentang keselamatan. Ia disebut oleh Yohanes Pembaptis dan juga tertulis dalam kitab Yesaya bab 40 ayat 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes sebagai utusan Allah memberitakan bahwa akan datang seorang Mesias yang terberkati. Betapa bahagia dan sukacitanya perasaan pasangan muda saat menerima kabar akan kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga baru mereka. Segala persiapan pun dilakukan. Tidak hanya sekedar perlengkapan baju, sabun, bedak, dan sebagainya. Hal ini juga terjadi di tengah masyarakat Israel yang sudah lama menanti-nanti kedatangan sang anak. Segala sesuatu persiapan pun dilakukan. Luruskanlah jalan baginya. Keluarga akan merasakan kebahagiaan jika mendapatkan kabar sukacita tentang apa yang diharapkan. Mereka akan mempersiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan sang anak. Persiapan ini bukan hanya karena perasaan bahagia, tetapi akan hal yang lebih jauh lagi menuju pencapaian masa depan. Harapan masa depan adalah tentang harapan kehidupan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih sejahtera. Karena anak ini akan membawa keselamatan jiwa dan raga ke seluruh dunia.
Sebentar lagi sang anak akan lahir. Kita ada dalam waktu penantian. Penantian dalam masa Advent adalah penantian dalam pertobatan dan kesadaran akan diri yang penuh kelemahan serta kerapuhan. Menyambut kelahiran sang anak Allah yang maha tinggi, maka kita perlu juga menanti dengan persiapan rohani. Bersihkan segala kotoran di hati agar ada tempat bersih di hati kita untuk menyambut sang anak kekasih jiwa. Bersukacitalah karena anak Allah akan lahir bagi kita, memberi harapan dan tujuan hidup yang lebih baik, lebih bergairah menuju keselamatan Tuhan. Marilah berdoa. Bapa yang maha baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang Bapa berikan kepada kami. Seorang anak yang terberkati hadir di dalam hidup kami, yang kami tunggu-tunggu selama ini. Kami menyambutnya dengan syukur dan sukacita. Terima kasih Bapa. Amin.